Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan memulai doa pagi kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai doa pagi kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali Tuhan berikan satu hari yang baru untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami pada pagi hari ini. Sebelum memulai, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, memuji nama Tuhan, dan izinkanlah apa yang pada saat ini kami baca, kami renungkan, semuanya seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi permenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita masih bicara soal anxiety disorder. Bagaimana kita lepas dari gangguan kecemasan, atau kita bisa mengatasi kecemasan yang berlebihan. Bagaimana caranya? Kalau pada hari ini kita mau belajar, pikirkanlah yang baik. Pikirkan yang baik. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sebuah kegiatan. Sebuah kegiatan yang ringan saja, ya, sederhana saja, kegiatan ringan. Yaitu olahraga pikiran. Wah, pagi-pagi kan kita biasanya olahraga, tapi kali ini olahraganya pikiran. Bagaimana caranya olahraga pikiran? Nggak perlu memakan waktu lama kok, paling 1 menit juga nggak nyampe lah begitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti olahraga pikiran ini, ya saya menganjurkan kita ikut semuanya ya. Yang melihat tayangan ini kita ikut. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang melakukan sesuatu, ditaruh dulu ya, ditinggal dulu, kita olahraga 1 menit atau 2 menit. Tapi kalau yang sedang mendengarkan siaran ini sambil berkendaraan begitu ya, atau sedang nyetir mobil atau apa, jangan ya. Tetapi kalau disetirin bolehlah kita olahraga pikiran sebentar ya. Gimana caranya? Nah, saya mengajak kita untuk goyang-goyangkan dulu kepala kita gitu ya, pundak kita, tubuh kita supaya rileks ya, supaya rileks dulu. Nah, kalau sudah rileks, mari kita tutup mata kita ya. Tutup mata kita dan ikuti apa yang saya katakan ya. Tutup mata dan bayangkan di sekitar kita ini adalah udara yang berwarna. Jadi udara yang ada di sekitar kita ini berwarna. Warnanya apa? Warnanya cerah, ceria, menyenangkan, menggembirakan ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, udara yang berwarna ini akan kita hirup masuk ke dalam hidung kita dan akan kita keluarkan melalui mulut kita. Bayangkan itu saja ya, dalam pikiran kita. Bayangkan apa yang kita hirup dan apa yang kita keluarkan. Udara yang berwarna yang kita hirup dan kemudian kita keluarkan. Siap? Kita mulai ya.
Kita menghirup udara perlahan melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Bagus sekali. Sekali lagi. Hembuskan. Bayangkan udara itu masuk ke hidung. Dan hembuskan keluar melalui mulut kita. Bagus sekali. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Ini yang terakhir. Tarik nafas, pikirkan, bayangkan udara yang masuk. Lebih panjang, narik nafas, tahan, hembuskan, relax. Bagus sekali. Dan sekarang Bapak Ibu boleh perlahan membuka mata Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu, nah sekarang saya mau mengajukan pertanyaan. Pada waktu Bapak Ibu merem tadi ya, memejamkan mata, dan kemudian Bapak Ibu menarik nafas, saya meminta Bapak Ibu untuk membayangkan udara yang Bapak Ibu tarik dan kemudian udara yang Bapak Ibu hembuskan melalui mulut. Tapi ketika Bapak Ibu memejamkan mata dan kemudian membayangkannya di dalam pikiran Bapak Ibu, kira-kira ada enggak bayangan lain atau pikiran lain yang tiba-tiba terbersit begitu saja dalam pikiran kita? Apa itu kira-kira? Ada enggak kira-kira? Kalau tadi saya melakukan hal itu, ada yang lewat dalam pikiran saya. Tadi tiba-tiba pikiran saya membayangkan ada sebuah kalender yang tergantung di sebuah dinding. Ada kalender tergantung di sebuah dinding. Loh, kok begitu? Kenapa saya membayangkan seperti itu? Padahal saya harusnya membayangkan nafas masuk dan keluar. Kenapa begitu? Ya tidak tahu Bapak Ibu. Nah, itulah yang saya mau katakan cara kerja pikiran kita. Saya tidak memerintahkan untuk memikirkan kalender yang tergantung di sebuah dinding. Saya tidak meminta untuk berpikir begitu, tetapi itu yang terjadi pada saya. Mengapa begitu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah Bapak Ibu sebuah tempat yang paling bising di dunia ini? Apa itu? Tempat itu bukanlah jalan raya, bukan jalan raya yang sibuk sekali, bukan seperti itu. Tempat itu juga bukan di sebuah pusat pertokoan atau di pasar, bukan. Tapi tempat yang paling bising di dunia ini, yang bermacam-macam suara itu bisa lewat di sana, adalah pikiran kita. Pikiran kita tuh hilir mudik terus, riuh sekali. Sekalipun kelihatannya kita diam, tenang, tetapi pikiran ini tidak pernah berhenti untuk berpikir. Apa saja tiba-tiba bisa lewat dalam pikiran kita. Bapak Ibu, bagi kebanyakan orang, pikiran itu seperti jalan tol bebas hambatan. Semua mereka perbolehkan untuk lewat dalam pikirannya. Ya, yang baik-baik, firman Tuhan juga boleh lewat dalam pikirannya. Tetapi juga ada tayangan-tayangan yang penuh dengan kekerasan, gosip, baca berita yang sangat tidak menyenangkan, yang ada di dalam grup-grup WA atau melihat di YouTube atau dalam media sosial lainnya. Itu juga seringkali kita izinkan untuk masuk dalam pikiran kita. Bayangkan, hal itu dikonsumsi setiap hari.
Dan bahkan mungkin kita mengkonsumsi berita yang tidak baik, tidak menyenangkan, berita tentang pembunuhan, tentang kekerasan. Itu kita konsumsi ketika kita baru bangun pagi. Baru bangun pagi, ketika matanya sudah terbuka, maka yang pertama kali dipegang adalah handphone. Lalu kemudian pencet WA-nya, lihat WA-nya. Ada WA apa saja tadi malam. Dan ketika kita lihat yang paling atas, wah ada grup, sudah ada pesan yang belum terbaca 20 atau 40 lebih. Kita buka, kok ada berita ini, apa ya? Berita tentang kekerasan. Berita ini, apa ini? Berita tentang pembunuhan. Pertama kali secara fresh, otak kita belum dimasuki apa-apa, yang masuk adalah berita kekerasan, pembunuhan, kekejian. Dan itu terus-menerus terjadi setiap hari. Lalu apa yang terjadi? Lama-lama kita tidak sadar bahwa ketakutan, kengerian itu terus kita konsumsi. Kecemasan itu terus kita konsumsi. Sehingga akhirnya pikiran kita tidak lagi mampu menampungnya. Kita terus-menerus ada dalam perasaan cemas. Kita tidak mampu untuk mengendalikan kecemasan kita, kekhawatiran kita. Kita diserang dengan kepanikan dan kita tidak bisa mengendalikannya. Bapak Ibu, kecemasan yang berlebihan atau kekhawatiran yang berlebihan yang ada di hidup kita ini selalu dimulai dari kepala kita, dari pikiran kita. Itu ada di dalam pikiran kita. Kalau kita menginginkan pikiran yang tenang, mau tidak mau kita harus belajar mengendalikan pikiran kita. Mau tidak mau kita harus menyeleksi apa yang masuk dan kita konsumsi dalam pikiran kita. Alkitab berkata, jadi yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan, yang pantas untuk dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Masukkanlah yang baik-baik itu dalam pikiran kita. Untuk mengatasi kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang tidak bisa dikendalikan, ubahlah apa yang masuk dalam pikiran kita. Dalam ayat Alkitab tadi kita diberikan filter, ada 8 filter yang kita izinkan untuk masuk dalam pikiran kita. Apakah itu benar? Apakah itu adil? Apakah itu suci? Apakah itu manis? Apakah itu sedap didengar? Apakah itu penuh dengan kebajikan? Apakah itu patut dipuji? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari evaluasi kembali apa yang selama ini masuk dalam pikiran kita. Apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan dalam sehari-hari kita, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat dalam situs web yang kita lihat, atau acara TV atau film atau apapun juga. Nah, apa yang kita izinkan masuk ketika kita sedang merenung, sedang bangun pagi, di waktu-waktu luang kita dengan tenang, apa yang kita izinkan itu masuk dalam pikiran kita? Apakah sudah lolos ke 8 filter tadi? Apakah kita memang sepanjang hari ini, sepanjang hari-hari yang telah kita lalui, itu telah kita lakukan, menyeleksi apa yang masuk dalam pikiran kita? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai dari hari ini dan seterusnya, saya mengajak ayo kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Apapun yang terjadi di sekitar kita,
adalah pilihan kita untuk mengizinkan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Itu untuk sungguh-sungguh meningkatkan atau sungguh-sungguh menyeleksi dan sangat menentukan bagaimana kecemasan di dalam hidup kita itu terjadi. Tingkat kecemasan, tingkat kekhawatiran yang kita rasakan sangat bergantung pada apa yang kita izinkan untuk kita pikirkan. Kalau kita memikirkan pikiran kita di dalam Tuhan, Tuhan akan menjaga pikiran kita dalam damai sejahtera yang sempurna. Ingat, apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita sangat menentukan tingkat kecemasan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita satu dalam doa. Jagalah pikiran kami ya Tuhan, agar pikiran kami ini tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menyeleksi apa yang masuk dalam pikiran kami. Mampukan supaya pikiran kami ini masuk yang baik, yang indah, yang sedap didengar. Tuhan tolong kami agar segala sesuatu ini bisa semakin lama, semakin membuat hidup kami menjadi baik, menjadi positif. Karena apa yang kami pikirkan sungguh sangat positif. Terima kasih Tuhan, jagalah pikiran kami, jaga hati kami ya Tuhan, agar kami mampu mengendalikan setiap pikiran yang masuk dalam pikiran kami, sehingga apa yang keluar dari hidup kami adalah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian doa pagi kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi pada doa pagi yang mendatang. Salam.